Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fahmi Yusriansyah, dari PJJ Manajemen S1 Unsia, terkait ulasan mikroekonomi kredit usaha rakyat, kebijakan yang diambil oleh pemerintah Indonesia untuk menumbuhkan mikroekonomi. Sebagai pendahuluan, tujuan presentasi ini untuk mengulas kebijakan mikroekonomi KUR. Kemudian pentingnya kebijakan mikro tersebut dalam perekonomian, dalam pertumbuhan ekonomi, dan kebijakan yang dibahas terkait ini adalah kredit usaha rakyat. Mungkin kalau yang di dunia perbankan sudah paham terkait latar belakang bagaimana kredit usaha rakyat tersebut disalurkan melalui pemerintah, melalui bank penyalur. Kemudian nama kebijakan ini memang sebenarnya sudah kerap hadir di masyarakat waktu tahun 2007 oleh pemerintah RI waktu itu Susilo Bambang Yudhoyono, kemudian dilanjutkan Presiden Jokowi sampai sekarang Presiden Prabowo Subianto. Dan dasar hukumnya adalah PMK nomor 135, PMK 05 2021. Menurut dasar hukum tersebut, melalui mekanisme yang telah ditetapkan oleh Peraturan Menteri Keuangan dalam kredit usaha rakyat, karena memang bersumber dari APBN, jadi penyalurannya juga melalui mekanisme yang telah ditetapkan oleh Menteri Keuangan. Dan sekaligus sebenarnya ini berkaitan dengan kebijakan fiskal juga. Nanti juga dalam hal ini moneter juga berpengaruh, karena memang fiskal dan moneter itu suatu kesinambungan yang tidak bisa terlepaskan. Dan data UMKM ini di Indonesia kurang lebih ada 64 juta unit atau usaha masyarakat yang berkontribusi ke produk domestik bruto kurang lebih 61%. Dalam hal ini, karena memang visi misi Presiden Cita yang saat ini menjabat, yaitu Presiden Prabowo, untuk menggerakkan sektor swasta, maka perlunya kebijakan yang diambil, salah satunya juga KUR ini. Tujuannya adalah, kenapa saya mengambil sini, untuk memperluas akses pembiayaan. Sasarannya yang dibentuk untuk mendorong pertumbuhan yang inklusif dan kemudian berkelanjutan. Tujuannya agar mencapai Indonesia maju. Itu salah satu visi misi presidennya. Kemudian sasarannya yang ditujukan yaitu UMKM di sektor pertanian, perdagangan, dan desa. Jadi masih ada yang lainnya di kelautan juga mungkin, namun masih perlu pengembangan lagi karena memang akses ke perbankan itu susah. Nanti saya lanjutkan di bagaimana kebijakan ini dijalankan. Dan penerapan kebijakan ini mekanismenya yaitu melalui penyaluran via bank penyalur yang biasanya dikenal masyarakat luas dan paling dekat di wilayah masyarakat. Kalau banknya terdekat ada Bank BRI, Mandiri, bisa datangi kantor cabang terdekat. Metode peminjamannya itu nanti ada namanya suku bunga. Nah, suku bunga ini fluktuatif juga karena memang tadi menyesuaikan pertumbuhan, dan karena mungkin ada fiskal yang berlaku dan moneter, nanti ada subsidi. Nah, subsidinya ini biasanya naik turun fluktuatif mengikuti kondisi ekonomi. Karena kebijakan bank sentral juga menetapkan suku bunga, jadi bank-bank di bawahnya juga harus mengikuti standarnya gitu. Kemudian prosedurnya melalui NIK, kemudian usaha yang telah berjalan minimal 6 bulan itu sudah terdaftar juga di portal OSS. Kemudian pihak Kementerian Koperasi dan Perekonomian dan Otoritas Jasa Keuangan sebagai pengawas dari KUR ini, dan yang nantinya juga mengawasi alur dari bank penyalur ke nasabah yang akan diberikan bantuan kebijakan KUR. Dampak dari kebijakan ini
menurut saya ada dampak positifnya. Yang tadi saya di awal kemukakan, tujuannya itu sebenarnya agar masyarakat lebih mudah atau UMKM ini lebih mudah mengakses permodalan atau financing, untuk juga meningkatkan hasil produksi mereka, kemudian dapat berkompetisi dengan perkembangan zaman yang mungkin sekarang lebih banyak dikuasai dengan e-commerce, dan tapi tidak semuanya menutup celah peluang untuk tumbuhnya UMKM, karena memang UMKM sendiri juga saat ini gempar, walaupun dalam UMKM tersebut ada era yang baru, yaitu era digitalisasi, dan diharapkan kalau UMKM ini sudah berkembang itu banyak sektor yang jalan di ekonomi masyarakat dan dapat menciptakan lapangan tenaga kerja dan penyerapan tenaga kerja. Dampak negatifnya memang tadi sempat saya singgung terkait suku bunga ya. Suku bunga itu memang nanti akan ada profiling di mana nanti mana UMKM yang memiliki risiko tinggi, rendah, dan sedang, yang bisa menciptakan pertumbuhan. Yang risiko tinggi ini mungkin akan mengalami kredit macet mungkin, karena setelah waktu itu sempat ada wacana dari pemerintah yang baru itu menghapuskan yang kredit macet ini. Nah, tapi kan diharapkan juga tidak tergantung kepada subsidi bunga. Diharapkan pertumbuhan UMKM itu dapat berjalan. Namun karena memang kondisi bisnis senantiasa fluktuatif dan juga tidak iklim investasi juga belum tentu mendukung, jadi resiko kredit macet ini sebisa mungkin bisa dikecilkan dan kredit usaha rakyat ini dapat tersalurkan. Analisis mikronya yaitu diharapkan dari adanya kebijakan KUR ini mengubah perilaku dari sisi produsen yang berdampak nanti ke efek harga barang di masyarakat, seperti produk-produk yang di lokal jadi lebih mudah untuk diakses ke konsumen seperti itu, dan konsumen juga tidak merasakan harga barang yang semakin naik. Evaluasi dari kebijakan ini adalah diharapkan untuk keberhasilannya itu jika kita cek di website itu di bagian OJK ditetapkan dan tercapai. Namun kendalanya dari sistem itu memang kebanyakan akses untuk transaksi itu tidak melalui bank. Jadi bank itu mungkin banyak yang kalau di daerah Indonesia ini karena memang pengembangannya masih dalam tahap belum merata, jadi perlunya akses masyarakat ke lapisan-lapisan yang jauh dari akses perbankan ini ditambah lagi infrastrukturnya. Dan dari pendapat ahli perlu digitalisasi proses perluasan sektor kreatif dan teknologi. Kesimpulannya dari rekomendasi ini adalah KUR sangat efektif mendorong UMKM, tapi perlu ada jalan inovasi dan evaluasi agar apa yang diharapkan tujuannya tadi tidak bisa kita minimalisir risikonya yang tidak kita harapkan. Rekomendasinya digitalisasi pengajuan dan edukasi literasi keuangan.